Halo Sobat Kinzi, ketemu lagi nih di channel Kinzi Kinata. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Kinzi ada lagu nih, badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 dari zaman purba. Seperti penggalan lagu barusan, kita akan bahas tentang dinosaurus nih. Kalau Tuhan yang ciptain segalanya, kenapa Alkitab nggak pernah nyebutin dinosaurus ya? Dari kecil, Kinzi suka baca cerita tentang dinosaurus. Bahkan nonton film Jurassic Park. Tapi rasanya aneh, makhluk sekeren T-Rex nggak ada di dalam Alkitab. Ini bikin Kinzi mikir, Alkitab nggak lengkap atau ada yang salah ya? Pertanyaan yang sering bikin gandel di hati. Akhirnya Kinzi coba cari-cari jawaban nih dari om, tante, opa, oma di gereja. Dan nggak ketinggalan cari referensi di Mbah Google. Dan akhirnya Kinzi mulai dapat jawabannya. Pas ngerti tujuan utama Alkitab ditulis, Alkitab itu bukan buku ensiklopedia semua makhluk ciptaan Tuhan. Fokus utama Alkitab adalah satu storyline besar dan spesifik. Storyline itu adalah cerita hubungan Tuhan dengan manusia, mulai dari penciptaan manusia, rusaknya hubungan itu karena dosa, dan rencana besar Tuhan untuk memperbaiki hubungan itu lewat pribadi dan karya Yesus Kristus. Fokusnya adalah rencana penebusan manusia. Tapi satu hal yang pasti, kalau dinosaurus itu ada dan fosil membuktikan mereka itu ada, maka Tuhanlah yang menciptakan mereka. Di Kejadian 1 dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala jenis makhluk hidup. Dinosaurus sebagai ciptaannya sudah pasti termasuk di dalamnya, meskipun tidak disebutkan secara spesifik. Yang perlu kita tahu, kata dinosaurus berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata deinos yang berarti mengerikan atau kuat, dan sauros yang berarti kadal atau reptil. Istilah ini diciptakan oleh ahli paleontologi Inggris Sir Richard Owen pada tahun 1842 untuk menggambarkan reptil-reptil purba raksasa yang punah. Jadi kata dinosaurus yang artinya kadal yang mengerikan itu baru diciptakan pada tahun 1842. Tentu saja kata ini nggak mungkin ada di dalam teks Alkitab yang ditulis ribuan tahun sebelumnya. Tapi apakah ada kemungkinan dinosaurus disebut dengan nama lain di Alkitab? Tentu saja mungkin. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang bergerak di air yang merupakan makhluk laut raksasa dan mungkin juga makhluk purba atau dinosaurus. Teman-teman bisa baca sendiri di Kejadian 1 ayat 21. Konsep binatang besar ini juga muncul di kitab Ayub dan Daniel, menggambarkan makhluk raksasa. Mari kita baca Ayub 40 ayat 11 sampai 14. Perhatikan tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Beberapa orang berteori kalau makhluk behemoth yang dideskripsikan di kitab Ayub 40 yang mempunyai ekor seperti pohon aras itu lebih cocok mendeskripsikan dinosaurus jenis
sauropoda daripada kuda Nil ataupun gajah. Ini bukan bukti pasti, tapi sebuah kemungkinan yang menarik. Selain behemoth, ada juga ungkapan binatang-binatang besar yang muncul dalam konteks lain, seperti yang dijelaskan dalam Daniel 7 ayat 17, di mana 4 binatang besar yang muncul dari dalam bumi. Terjemahan kata Ibrani dalam konteks ini, binatang-binatang besar ini bisa juga termasuk spesies dinosaurus yang hidup bersama dengan manusia sebelum peristiwa air bah. Jadi, kapan mereka hidup? Di kalangan orang Kristen, ada beberapa pandangan yang sama-sama menghormati Alkitab. Ada yang percaya dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia sebelum peristiwa air bah. Tapi ada juga yang percaya dinosaurus hidup di era sebelum manusia diciptakan secara khusus. Yang manapun pandangannya, intinya tetap sama. Tuhan adalah penciptanya. Jadi, ada tidaknya kata dinosaurus di dalam Alkitab tidak mengurangi kebenaran utamanya sedikit pun. Keberadaan fosil mereka justru seharusnya membuat kita makin kagum, bukan makin ragu. Ini menunjukkan betapa kreatif dan luar biasanya Tuhan kita. Dia bisa menciptakan dari semut terkecil sampai Argentinosaurus terbesar. Kesimpulannya, Alkitab bukan buku tentang semua yang Tuhan ciptakan, tapi buku tentang apa yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita. Keberadaan dinosaurus bukan lagi ancaman bagi iman, tapi justru bukti kebesaran dan keagungan sang seniman agung. Apa dinosaurus favorit kalian? Dan apa yang kalian pelajari tentang Tuhan dari kebesaran ciptaannya? Yuk sharing di kolom komentar.